Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD El Shaddai Magelang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kembali kita berjumpa dalam Renungan 79. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ajak kita bersama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya menggunakan 365 hari yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2, kita akan baca ayat 1 sampai 6, namun saya akan bacakan ayat 3 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya berikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah itu suatu hal yang wajib bagi setiap manusia di muka bumi ini ya. Namun ya seperti apa yang kita lihat, kita sadari bahwa tidak semua orang dapat mengenal Allah. Meskipun mereka tahu ada Allah, tapi tidak membiarkan hidupnya untuk mengenal Allah. Oleh karena itu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan belajar bagaimana mengenal Allah. Mengenal Allah kita akan masuk dalam bagian observasi. Yang pertama di sini kita melihat bahwa Yohanes sebagai penulis firman Tuhan ini dan juga ditujukan kepada seluruh orang percaya, tidak kepada golongan tertentu, kepada jemaat yang ada di tempat tertentu atau kepada kelompok tertentu. Namun firman Tuhan ini ditujukan kepada semua orang percaya, baik pada zaman sebelum kita maupun pada zaman kita masa kini. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita juga dapat melihat peristiwa apa ya dalam bagian observasi ini. Tentunya kita akan melihat tujuan Yohanes agar orang percaya dapat mengenal Allah, bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan jauh daripada itu, mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui tentang Dia. Ya, kita akan mengetahui tentang Dia melalui firman Tuhan. Puji Tuhan. Lalu dalam bagian interpretasi dalam ayat 3 sampai ayat 6, ya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Yohanes memaparkan bahwa seseorang yang mengenal Allah berarti hidupnya menuruti perintah-perintahnya. Tadi kita sudah baca di ayat yang ketiga bahwa orang yang mengenal Allah itu harus menuruti perintah-perintahnya. Perintah yang mana? Tentu keseluruhan firman Tuhan. Kita harus taati, kita harus patuhi, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang melakukan perintahnya Tuhan melalui firman Tuhan, dikatakan dalam ayat 5 bahwa sempurnalah kasih Allah dalam dirinya. Bapak Ibu, kalau kita renungkan dalam bagian ini tentu amin. Ya, ketika orang itu belajar melakukan firman Tuhan dalam setiap hari hidupnya, maka benar-benar rasanya itu kita ada di dalam Tuhan. Karena kita merasa damai dan merasa tenang ketika kita tetap berada dalam kebenaran. Menolak hal-hal yang dari luar kebenaran. Dan kita boleh menyatakan hidup kita ada di dalam Tuhan ketika kita berani tidak melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan, di luar hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa dan kita ada di dalam Dia ya pada ayat tersebut. Nah, orang yang melakukan perintahnya atau firman-Nya sempurnalah kasih Allah dalam hidupnya. Dan bagian berikut Yohanes juga memaparkan barang siapa berkata bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, ini lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Barang siapa berkata bahwa dia mengenal Allah, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, oleh karena itu apa bagian yang kita harus lakukan? Ya, kita masuk dalam bagian aplikasi supaya orang itu berkata, ya, aku mengenal Allah. Dan ketika orang sudah berkata aku mengenal Allah, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup dikatakan.
Supaya kita dapat melakukan hal tersebut, ya, melakukan perintah Kristus, maka kita harus benar-benar apa Bapak Ibu Saudara? Ya, mengenal dan mengenal firman-Nya, mengalami firman-Nya ya, mengenal pribadi Kristus, mengenal dan mengalami, merasakan kasih Kristus sendiri, mengenal dan mengalami sifat Kristus dalam hidup kita, kuasanya, kasihnya, dan sifatnya, mendalami dan terus belajar tentang kebenaran firman-Nya. Itulah yang dapat menolong kita untuk bisa atau dapat melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan dikatakan kita bisa hidup seperti Kristus telah hidup. Ya, tentu orang yang melakukan semuanya ini, yang mengenal pribadi Kristus, perbuatan Kristus, kuasanya, kasihnya, sifatnya, dan lain sebagainya tentang Kristus, dia akan benar-benar hidup di dalam Kristus dan benar-benar dikatakan dia adalah pribadi yang mengenal Allah. Namun kalau kita berkata saya mengenal Allah, lalu kita jauh dari kehidupan yang sama seperti Kristus, baik kita tidak memiliki sifat-sifat Kristus, tidak juga tahu tentang kuasa Kristus, maka kita sedang berdusta, firman Tuhan katakan yang kita baca. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga akan belajar ya tentang karakteristik orang mengenal Allah. Karakteristik orang yang mengenal Allah apa saja? Yang pertama, karakteristik orang yang mengenal Allah, melakukan perintah Kristus. Ya, tadi kita sudah singgung ya, melakukan perintah Kristus artinya seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam setiap hari hidupnya. Dan juga kehidupan orang yang mengenal Allah, segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Allah. Segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Allah. Kalau tidak berdasarkan firman Allah, tentu kita tidak dapat berkata saya mengenal Allah. Dan bagian berikut yang kedua, hidup sama seperti Kristus, yaitu yang dimintai oleh Tuhan dan yang disampaikan oleh firman Tuhan yang kita pelajari. Ya, hidup sama seperti Kristus berarti kita tidak semata-mata menjiplak apa yang Kristus pernah lakukan, apa yang Yesus pernah lakukan selama Yesus hidup di muka bumi ini. Yesus pernah melakukan mujizat dan Yesus juga pernah disalib. Apakah kita harus sama seperti itu yang pernah dialami Tuhan Yesus? Ya, tidak harus Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tidak harus kita memberi diri kita juga disalibkan. Bukan demikian maksud firman Tuhan. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah hidup sama seperti Kristus, yaitu melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan. Melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, yaitu hidup menaati dan melayani Bapa kita dengan cara melayani sesama. Ketika kita melayani sesama dengan kasih, dengan kemurahan, dengan kesabaran, dengan kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan, itu artinya kita sedang melayani Bapa kita di surga. Oleh karena itu, pada hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar bersama-sama. Mari kita mengenal Allah dengan benar. Jangan hanya kita berkata, oh aku sudah anak Tuhan, aku mengenal Allah. Tapi kita tidak pernah tahu kuasa Tuhan. Apa saja yang Yesus pernah kerjakan. Melalui kuasanya, menyatakan pribadinya di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Dan kita tidak pernah tahu sifatnya pribadi Kristus. Terlebih lagi kita tidak pernah menjamah firman Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah merenungkan, bahkan tidak pernah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu Saudara? Dia adalah seorang pendusta. Kita juga tidak ingin mendustai diri kita sendiri dan tidak ingin mendustai Allah. Bagi diri kita mungkin ada hal-hal yang kita bisa sembunyikan, tapi di hadapan Tuhan selalu kita ingat bahwa tidak ada yang tertutup dan tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Orang lain mungkin melihat kita adalah orang yang rajin, namun kalau kita bermalas-malas di belakang, maka Tuhan pun mengetahui semuanya. Oleh karena itu, mari hari ini kita berkata kepada diri kita, saya mau mengenal Allah dengan benar, dengan baik, dan saya mau hidup seturut apa yang Dia inginkan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita. Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GPI Ilsade Magelang, Bapak Ibu Saudara yang menikmati firman Tuhan melalui Renungan 79, yang terus setia menikmati Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik pemulihan dalam keluarga, mukjizat kesembuhan dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini di dalam doa. Bapa yang mulia, Bapa yang maha kuasa, Allah yang kudus dan suci, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, di mana hari ini kami mau belajar mengenal Engkau Tuhan, mengenal Allah dengan benar, mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus dengan benar dalam hidup kami, supaya kami mampu hidup seperti Kristus hidup. Dan Engkau ada dalam kami ada di dalam Engkau. Ketika firman Tuhan itu hidup dalam hidup kami dan kami mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah keluarga GPD El Shaddai Magelang bersuka cita. Betapa besarnya kegirangan karena kemenangan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kekalah kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.